Hadirnya program Tapera ini memunculkan stigma negatif di kalangan masyarakat, terutama pekerja swasta. Dampak negatif dari program ini antara lain, pemotongan untuk iuran dianggap sebagai beban tambahan bagi pekerja dan pemberi kerja, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Administrasi yang rumit, ada risiko pengelolaan dana yang kurang efisien atau bahkan penyalahgunaan data. Tidak semua peserta Tapera mungkin bisa langsung merasakan manfaatnya. Investing with prudent management, lebih aman di sini. Halo Pomtizen, kembali lagi dengan Indira sebagai marketing team di Purwanto Asset Management. Pada video kali ini, kita akan membahas tips budgeting menghadapi pemotongan gaji untuk dana Tapera. Sebelum itu, subscribe dulu yuk YouTube Purwanto AM Lifestyle untuk konten edukasi lainnya. Pomtizen pasti sudah mendengar program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera kan? Program ini adalah dana simpanan yang disetorkan secara rutin oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah sendiri telah menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur terkait iuran untuk Tapera pada Senin 25 Mei 2024. Ketentuan tersebut tertuang dalam PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggara tabungan perumahan rakyat. Peserta Tapera adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan. Merujuk pasal 5 ayat 2 PP nomor 25 tahun 2020 dijelaskan bahwa peserta dana Tapera adalah setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berusia minimal 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar. Pemerintah telah menetapkan besaran potongan iuran Tapera yang dananya akan diambil dari gaji karyawan setiap bulan. Besaran simpanan Tapera ini ditetapkan sebesar 3% dari total gaji atau upah untuk peserta pekerja. Besaran dana Tapera itu dibayarkan dengan ketentuan dibayarkan pemberi kerja 0,5% dan dibayarkan pekerja 2,5%. Kemudian pada pasal 14 PP nomor 25 tahun 2020 disebutkan bahwa potongan dana Tapera bagi pekerja mandiri atau freelancer dibayarkan secara mandiri. Hadirnya program Tapera ini memunculkan stigma negatif di kalangan masyarakat, terutama pekerja swasta. Namun, ada juga dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat atas implementasi program ini. Antara lain, memberikan masyarakat akses perumahan yang lebih terjangkau dengan menabung rutin dan juga bunga rendah, mendorong budaya menabung dan perencanaan keuangan jangka panjang di kalangan pekerja, merangsang pembangunan sektor perumahan dengan meningkatkan permintaan akan rumah baru dan renovasi rumah, dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Tapera diinvestasikan secara profesional untuk memastikan pertumbuhan dan keamanan, meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Ada juga dampak negatif dari program ini, antara lain, pemotongan untuk iuran dianggap sebagai beban tambahan bagi pekerja dan pemberi kerja, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Implementasi program yang membutuhkan kepatuhan ketat dari pekerja dan pemberi kerja, serta administrasi yang rumit, ada risiko pengelolaan dana yang kurang efisien atau bahkan penyalahgunaan data. Tidak semua peserta Tapera mungkin bisa langsung merasakan manfaatnya, dan adanya resiko investasi yang bisa memengaruhi jumlah dana yang tersedia untuk peserta. Lalu, bagaimana sih cara menghadapi pemotongan gaji untuk dana Tapera? Nah, ada baiknya pos keuangan Pomtizen disesuaikan kembali untuk memastikan bahwa kontribusi Tapera tidak mengganggu kestabilan keuangan secara keseluruhan dengan beberapa cara. Yang pertama, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendapatan dan pengeluaran bulanan. Catat semua sumber pendanaan dan rincikan setiap pos pengeluarannya. Yang kedua, alokasikan 3% dari gaji bulanan untuk iuran Tapera.
Pastikan pos pengeluaran ini dimasukkan ke dalam anggaran bulanan. Yang ketiga, tinjau kembali prioritas pengeluaran Pamtizen setiap bulannya. Kemudian, fokuskan pada kebutuhan utama sebelum mengalokasikan dana untuk kebutuhan sekunder. Yang keempat, pertimbangkan apakah ada dana yang bisa dialihkan atau disesuaikan untuk mengakomodasi iuran tapera tanpa mengurangi tabungan darurat atau investasi yang penting. Yang kelima, identifikasi pengeluaran yang bisa dikurangi atau dihilangkan. Ini bisa termasuk hiburan, makan di luar, atau langganan yang tidak esensial. Yang keenam, jika memungkinkan, Pamtizen dianjurkan untuk mencari alternatif double income untuk meningkatkan pendapatan, seperti pekerjaan sampingan, freelance, atau investasi yang menghasilkan pendapatan tambahan. Nominal potongan tapera ini memang tidak kecil jika dibandingkan dengan iuran bulanan wajib lainnya. Namun, jika sudah kita persiapkan dengan matang dan konsistensi kita terhadap manajemen keuangan, bisa dipastikan kita tidak akan keteteran. Nah, Pamtizen, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kalian para pekerja swasta. Sekarang persiapkan keuangan kita dengan cara konsisten berinvestasi di reksadana Purwanto Dana Stabil Plus. Silahkan share pendapat kamu tentang tips budgeting menghadapi tapera ini di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Purwanto Asset Management, Investing with Prudent Management.